Halo sahabat Edipo dimanapun berada. Kolam koi indoor saya sudah beres. Mantap, kalian bisa lihat air terjunnya. Keren. Kalian mau tahu sistem kerja chamber saya dan isi media filter saya? Nanti kita bahas. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Katanya kolam koi buatan papanya bagus. Thank you. Oke. Setelah melewati beberapa kendala dan ada beberapa perubahan, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah, semua berjalan lancar sampai kalian bisa lihat keadaan sekarang. Mulai dari pembuatan, finishing, dan pembersihan. Maksudnya bersih-bersih dari berangkal dan segala macam, dari kotoran dan cat. Sekarang sudah selesai, sudah beres. Kalian bisa lihat air ini masih terlihat belum jernih. Proses perendaman sudah dilewati, sudah 3 malam direndam. Dan untuk saat ini filterisasi sudah dihidupkan, sirkulasi air sudah dihidupkan, sampai nanti 1 minggu kemudian baru saya kuras. Nanti saya isi air lagi. Kalau memang layak untuk ditaruh ikan, nanti saya akan tes ikan 2 ekor, tapi bukan koi, mungkin komet. Kalau memang 3 hari hidup, berarti untuk koi juga pasti hidup. Seperti yang sudah kalian lihat di video saya sebelumnya, kaca ini belum terpasang dan sekarang sudah dipasang. Untuk pemasangan kaca ini melalui proses pengecoran pakai silen, ya. Jadi dicor dengan banyak silen, ya. Saya menggunakan frame letter U, ya, untuk wadah dari kaca 12 mili ini. Lalu dicor dengan silen. Setelah dicor dengan silen, lalu dicor lagi dengan plesteran. Ini frame luar terbuat dari batu alam. Ini gunanya untuk melindungi kaca ini supaya tidak bergerak dan ada kekuatan dari luar untuk melindungi dorongan air dari dalam. Kalian bisa lihat ya, buih waterfall terlihat dari kaca hadap barat. Dan kalian juga bisa lihat dari kaca sebelah barat ini aerator sebelah timur. Ya, ini. Ya, ini saya buat sendiri. Cara pembuatannya seperti ini. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, dan ini juga bentangan kaca ini lebih lebar daripada yang hadap barat. Hanya selisih 10 cm. Ini sama pengerjaannya, dicor ya dengan silen semuanya, dicor dengan silen semuanya. Ya, ini kurang lebih habis 4 botol silen untuk 2 kaca ini. Dan di sini juga terlihat buih waterfall terlihat dengan jelas. Dan kalian bisa lihat matahari di jam setengah 10 ini masih masuk.
Yuk kita lihat chamber saya. Isinya apa aja sih? Ya, chambernya sudah dibuka. Ya. Air pumpnya saya ambil dulu ya, karena mengganggu. Jadi kalau air pumpnya dilepas, aeratornya tidak berfungsi. Oke, kalian bisa lihat dulu isi chamber saya. Ya, ini mungil sekali, mengingat areanya sangat terbatas. Kalian bisa lihat ya, airnya mengalir sangat baik, tidak tekor ya. Oke, seperti di video sebelumnya udah saya jelaskan, tapi saya jelaskan lagi ya. Mulai dari bawah dulu ya. Di bawah sana ya, itu ada bottom drain ya, lubang bottom drain ya, dari kolam utama masuk dengan pipa 4 in ke bawah. Dan ini pipa 2 in untuk backwash, bisa juga berfungsi sebagai overflow. Jadi kalau ada air lebih, misal ada hujan ya, nanti ada kelebihan air, bisa keluar ke sini langsung ke got. Pipa overflow ini lebih rendah 3 cm dari pipa yang lain. Pipa 2 in juga, ini 3 ya. Ini connect ke chamber keempat, ini connect ke chamber ke-3, dan ini connect ke chamber kedua. Jadi apabila nanti saya backwash, ini saya angkat semua ya, ini tidak dilem, jadi saya tinggal angkat ya. Untuk backwash juga ini langsung saya tarik, jadi tidak menggunakan mesin, saya menggunakan gravitasi ya, langsung keluar ke got. Ini pipa 3 in, ketinggian ini turun 5 cm dari ketinggian kaca ini, bukan dari bibir kolam, karena ini beda 2 cm. Untuk pipa 3 ini saya turunkan lebih rendah 5 cm dari permukaan air di kolam ya. Ini melalui bawah, sistem bawah ya, nanti posisinya ada di bawah sana ya, sudah ketutup dengan media filter. Ini pipa 3 in untuk connect ke chamber keempat. Untuk pipa 3 in ini sendiri turun 3 cm dari pipa 3 in yang chamber pertama. Ini juga pipanya lewat bawah juga ya. Nah, di sini juga disaring lagi dengan media-media. Lalu ini saya kasihkan elbow 3 in juga. Ini posisinya lebih rendah 3 cm dari pipa yang 3 in chamber kedua. Lalu langsung turun ke chamber keempat ya. Ini tempat mesin pendorong ya. Ini ada pipa 2 ya. Pipa ini pipa 1,5 in, ini pipa 1,5 in pakai stop kran ya, terus pakai flock shock ke 3/4. 3/4 ini ke pancuran sana ya, dan ini 1,5 in ke air terjun. Untuk mesin celup pendorong ini saya menggunakan yang 6000 liter per jam, ini dengan watt 130 watt, kecil tapi cukup untuk air terjun dan pancuran. Coba lihat, tidak tekor ya, mengingat kalau wattnya besar, listriknya juga sangat besar. Ini 130 watt. Dengan ukuran chamber saya ini panjang 50 kali lebar 50 dan kedalaman 1 meter. Oke. Kalian bisa lihat ini aerator ya. Ini 2 aerator udah saya connect ya. Ini untuk chamber keempat dan ini untuk chamber ketiga. Dan ini pipa aerator ini untuk chamber kedua. Saya menggunakan batu aerator baso ya. Nanti tinggal disambungkan. Oke. Dan ini, nah ini buat aerator yang ada di kaca sebelah sini ya. Ini mesinnya. Saya menggunakan satu aja. Yang nanti untuk yang itu pakai aerator yang kecil
Sudah saya coba, ini pakai dua connecting untuk aerator ke chamber, tidak kuat ya, hasilnya tidak baik, tidak bagus. Oke, sekarang kita akan membahas isi dari media filter saya di dalam chamber. Untuk di chamber pertama ini sementara kosong. Nanti saya akan kasih sikat dot ya, 2 baris ya, kita 30 buah. Ya. Dan chamber kedua ini hanya berisi jaring nelayan. Tidak ada yang lain. Ya, ingat untuk memberikan jaring nelayan di chamber jangan dipadatkan ya, cukup ditaruh seperti itu aja. Ya, kalau dipadatkan nanti resikonya mampet, malah nanti tekor, repot. Dan untuk chamber ketiga, nah ini isinya biobol, terus ada juga ini kristal bio, ya ini impor dari Jepang. Dan ada jet mat di bawah ya, ya seperti ini yang sudah saya terangkan sebelumnya, sebelum saya letakkan di dalam. Kita lihat yuk video media filter yang sebelum masuk ke dalam chamber ini. Media filternya sudah saya persiapkan, tinggal dimasukkan aja ke chamber. Ini berupa jaring nelayan, ada beberapa. Ini kristal bio, ya ini 1 kg. Ini impor dari Jepang, kristal bio ini. Ya, saya beli 133.000 ini 1 kg. Ini kalau satu box bisa 1 juta lebih ini, isinya 10 kilo. Kalau ngecer ini agak mahal ya. Ini biobol ya, saya pakai biobol baling-baling ini, pipih. Dan ini jet mat, ada 3 ukuran ya. 3 ukuran, yang halus, yang sedang, dan kasar ya. Jadi ini tinggal dipersiapkan, dimasukkan. Jadi di chamber ketiga ini isinya jet mat bulat ya, mulai dari yang kasar, yang sedang, yang halus, dan biobol, dan jaring nelayan ada di bawah, di paling bawah ada jaring nelayan. Ya, itu saya tebar aja, apa-apa tebar aja. Nah, itu posisinya ada di bawah. Terus biokristal ada 2, ini yang kecil dan itu yang besar. Untuk di chamber keempat ini kosong, ya, hanya mesin aja. Waterfall ini saya kasih filter biologis ya, berupa tumbuhan, ya, akar-akarnya nanti akan menjadi filter biologis. Dan saya letakkan juga biobol, ada 2 di sini, ya, biobol 2. Oke, kalian bisa lihat ya, ini skimmernya, ya, bekerja dengan baik. Ini ada perubahan dari skema pertama. Skema pertama tuh posisinya ada di bawah sekali, ya. Dan sekarang sudah saya tutup, saya pindahkan naik ke atas 20 cm dari dasar. Saya naikkan. Kalian bisa lihat, ya, posisinya nempel di dinding. Ya, jadi bekerja dengan baik. Kalau kalian meletakkan pipa skimmer ini di dasar kolam, ya seperti yang rencana awal, itu hasilnya tidak baik. Makanya saya rubah. Ya, ini buat pelajaran ya, buat kita semua. Kalau membuat skimmer harus tergantung di dinding ya, 20 atau 25 cm dari dasar. Untuk waterfall ini dindingnya dari batu alam. Lalu ini ada, saya kasih kayu merbau nih. Kebetulan ada sisa dari kayu lantai ini, kayu merbau, jadi saya taruh di sana. Dan ini penutupnya, ini dari kayu biasa ya, dari kayu kamper. Dan kalian lihat tanaman-tanaman sudah tertata dengan baik. Dan saya kasih juga lampu sorot di atas ya, jadi kalau malam dia posisi ada di center, di tengah-tengah kolam ini, jadi malam bisa menyinari kolam ini dengan terang. Ya, penutup chamber sudah saya tutup. Air pumpnya sudah saya sambungkan kembali ya.
Dan kalian bisa lihat aeratornya sudah berfungsi dengan baik. Ya, lihat buih air terjunnya juga sangat baik, sangat bagus. Jadi kadar oksigennya sangat tinggi. Ditambah lagi dengan air pancuran yang dari pipa 3/4 in. Ini airnya masih belum normal ya, belum bening sekali ya. Mungkin butuh waktu 5 atau 1 minggu sampai air jernih. Lalu saya buang airnya. Lalu saya isi kembali. Baik sahabat Edipo, sudah lihat ya hasil dari renovasi kolam koi indoor saya. Lumayan bagus lah bagi saya ya. Mengingat saya bukan tukang kolam, saya bukan perancang kolam koi, saya juga bukan tukang ikan koi. Saya otodidak belajar dari pembuatan kolam yang sebelumnya dan hasilnya lumayan baik. Mulai dari sistem filterisasi, kejatuhan air, waterfall, dan lain sebagainya. Saran saya, jangan takut untuk mencoba. Kalau kalian mau mencoba, coba saja. Ya, berbekal dengan video ini, kalian bisa lihat dari tahapan-tahapannya, apa saja yang dilalui. Apabila kalian sudah mempunyai kolam, dan kolamnya kurang menarik, atau kurang sehat untuk ikan koi kalian, alangkah baiknya direnovasi untuk hasil yang lebih baik. Jangan takut untuk melakukan sesuatu. Ya, belajarlah dari pengalaman. Atau kalian bisa lihat dari video-video di YouTube lain. Untuk renovasi kolam ini, saya menghabiskan anggaran sekitar 6 jutaan. Ya, di luar filterisasi. Untuk kaca sendiri ini 750.000. 780.000 dengan frame U-nya. Silennya itu 140.000. Saya memakai silen yang khusus kaca, yang bau asam. Ya, itu satunya 40.000. Saya habis 4. Untuk mengerjakan kolam ini saya tidak terlepas dari tukang. Karena memang saya bukan tukang. Jadi tukang yang mengerjakan kolam ini, saya hanya mendesain dan merancang dan memberi arahan kepada tukang. Dan alhamdulillah, tukang yang saya pakai ini belum pernah mengerjakan kolam seperti ini. Mungkin dia pernah mengerjakan kolam lele, tapi belum pernah mengerjakan kolam koi dengan filterisasi dan waterfall seperti ini. Apalagi pakai kaca ini. Jadi menambah wawasan dan pengalaman untuk tukang itu sendiri. Mungkin bayaran harian di setiap daerah untuk tukang itu berbeda-beda. Ini saya menggunakan 2 tukang. Ya, 1 connect, 1 tukang, 1 pasang itu 300.000 selama 10 hari. Udah ketahuan 3 juta. Belum bahan-bahannya. Ya. Dan ada bongkar pasangnya juga. Dulu saya kasih air terjun di sana, bongkar lagi. Ya, itu pengalaman. Ya, inspirasi. Jadi, walaupun sudah dibuat, nggak masalah, bongkar. Yang penting hasilnya maksimal, hasilnya puas. Kalau puas kan kita juga merasa berbangga diri, kita bisa loh bikin kolam. Walau saya bukan tukang kolam, walau saya bukan perancang kolam koi, saya hanya penghobis koi. Ya, ini kolam indoor kaca. Berarti ini yang kedua. Yang pertama, yang satu lagi ada di depan, di outdoor, itu kena full matahari. Ya, kalian mungkin pernah lihat video saya sebelumnya. Saya selalu mengekspos kolam koi saya yang di outdoor. Itu airnya bening, bagus. Cuma filterisasinya beda dengan ini. Ini rancangan saya, khusus rancangan saya. Saya belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan hasilnya baik. Insya Allah baik. Karena memang saya tahu teknis, tinggal aplikasi aja. Ya, yaitu melalui tukang. Untuk biaya-biaya segitu itu mencakup pipa. Untuk pipa 3 in sendiri itu saya butuh 1 batang pipa 3 in. Ya, untuk di dalam chamber. Untuk pipa 2 in butuh 1 batang juga. Untuk pipa yang 1,5 in 1 batang. Ya, seperti itu, nggak terlalu banyak sih. Ya,
kurang lebih sekitar 6 juta untuk kolam ini aja. Ya, belum yang lain-lain karena memang saya renovasi bukan untuk kolam indoor aja. Mungkin kalian bisa lihat ya di video sebelumnya, saya merenovasi ini sekalian dengan bongkar dinding dengan memberikan jendela untuk cahaya matahari masuk. Ada beberapa 3 bidang jendela. Sekalian juga untuk tanning alami dengan sinar matahari untuk ikan arwana saya. Baik, sahabat Edipo, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.